Halo semuanya, balik lagi di Edukasi Keuangan episode 6. Di episode kali ini kita bahas hal yang sering banget bikin penasaran dan bikin deg-degan. Kenapa sih pengajuan pinjaman bisa ditolak? Padahal data udah lengkap, niatnya juga baik, tapi kok hasilnya malah ditolak? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang juga ngalamin hal yang sama, tapi bukan berarti kamu nggak layak dapat pinjaman ya. Bisa jadi ada hal-hal kecil yang luput kamu perhatiin. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas penyebab umum pengajuan pinjaman ditolak, mulai dari skor kredit sampai hal-hal teknis yang sering terlewat. Dan pastinya kita juga bahas gimana cara memperbaikinya. So, siap? Yuk, langsung mulai. Pertama, kita perlu tahu bahwa setiap lembaga keuangan, baik bank, fintech, koperasi, semuanya pasti punya sistem penilaian sendiri untuk menyetujui atau menolak pinjaman. Proses ini disebut credit assessment. Nah, berikut beberapa alasan umum kenapa pengajuan kamu bisa ditolak. 1. Skor kredit rendah. Skor kredit itu ibarat nilai rapor kamu sebagai peminjam. Kalau kamu pernah telat bayar, nggak lunas, atau bahkan hilang dari tagihan, itu semua terekam. Skor kamu bisa jatuh, dan ini bikin pihak pemberi pinjaman ragu untuk menyetujui pinjaman baru. Solusinya, bayar tepat waktu, hindari telat, dan jangan biarkan utang menumpuk. 2. Penghasilan. Tidak mencukupi, tidak stabil. Kalau penghasilan kamu nggak sesuai dengan besarnya pinjaman, atau terlihat nggak stabil, sistem bisa langsung memberikan nilai risiko tinggi. Solusinya, coba ajukan pinjaman dengan jumlah lebih kecil terlebih dahulu. Kalau kamu wirausaha atau freelancer, lampirkan bukti penghasilan rutin, misalnya mutasi rekening atau invoice. 3. Terlalu banyak pinjaman aktif. Kalau kamu sudah punya terlalu banyak cicilan, sistem bisa membaca kamu sebagai overloaded. Ini dikenal juga dengan istilah debt to income ratio yang tinggi. Solusinya, selesaikan pinjaman sebelumnya dulu sebelum mengajukan lagi. Usahakan total cicilan maksimal 30% dari penghasilan. Points 4. Data tidak konsisten atau tidak valid. Nama beda dengan KTP, alamat di aplikasi beda dengan dokumen, atau nomor HP tidak aktif, ini bisa jadi red flag juga. Solusinya, pastikan semua data kamu konsisten dan sesuai dengan dokumen resmi. 5. Dokumen kurang atau tidak lengkap. Masih banyak orang yang ngajuin pinjaman tapi upload dokumennya blur, nggak lengkap, atau bahkan keliru. Solusinya, cek ulang dokumen kamu sebelum klik submit. Pastikan semua jelas dan bisa terbaca. Masuk ke bagian penting nih. Sering banget kita dengar orang bilang, waduh, pinjaman aku ditolak. Jangan-jangan aku masuk blacklist seumur hidup. Bener nggak ya? Yuk, kita bahas mitos versus fakta soal pengajuan pinjaman. Mitos nomor 1, sekali ditolak sama aja nggak bisa pinjam lagi. Nggak benar ya, teman-teman. Faktanya, kamu masih bisa ajukan lagi setelah beberapa waktu. Biasanya 30-60 hari tergantung kebijakan masing-masing platform. Asal kamu perbaiki dulu hal-hal yang jadi penyebab ditolaknya. Jadi, jangan langsung nyerah ya. Mitos nomor 2, pinjaman kecil. Pasti gampang disetujui, eits belum tentu. Faktanya, besar kecilnya pinjaman itu bukan jaminan. Kalau riwayat kamu buruk atau datamu nggak lengkap, pinjaman di 500.000 aja bisa ditolak. Mitos nomor 3, ajukan ke banyak tempat. Peluang lebih besar. Ini nih yang sering banget terjadi. Banyak orang mikir, biar aman, gue ajukan ke 5 aplikasi pinjaman sekaligus. Padahal, faktanya ini bisa bikin kamu kelihatan panik dan dianggap berisiko tinggi. Sistem bisa membaca pola kamu dan justru kasih nilai negatif. Jadi, hati-hati sama mitos-mitos di luar sana. Ya, fokus aja sama perbaikan data dan kondisi kamu. Itu yang lebih penting daripada coba-coba tanpa strategi. Tenang, kalau pengajuan kamu pernah ditolak, bukan berarti game over. Justru ini waktunya kamu evaluasi dan perbaiki. Yuk, aku kasih beberapa cara biar peluang pinjaman kamu bisa lebih besar untuk disetujui ke depannya. 1. Perbaiki riwayat pembayaran.
Kalau kamu punya pinjaman aktif, pastikan pembayarannya tepat waktu. Kalau pernah nunggak, segera lunasi. Biasanya skor kredit akan membaik dalam 1-3 bulan setelah kamu mulai disiplin bayar. 2. Jangan ajukan ke banyak tempat sekaligus. Aku tahu kamu butuh pinjaman, tapi ajukan ke banyak platform di waktu bersamaan malah bisa kelihatan desperate. Sistem bisa membaca kamu sebagai peminjam berisiko tinggi. Tipsnya, ajukan satu-satu, evaluasi, baru coba lagi kalau perlu. 3. Jaga rasio utang. Nah, ini penting. Kalau total cicilan kamu melebihi 30% dari penghasilan, itu warning banget buat lembaga keuangan. Jadi pastikan utangmu sehat, dan kalau bisa, cicilanmu jangan lebih dari 1/3 penghasilan bulanan. 4. Gunakan platform resmi, berizin dan diawasi di OJK. Kalau kamu pakai pinjaman dari platform yang resmi, prosesnya lebih jelas dan datamu dinilai secara objektif. Plus, kamu bisa tahu status pengajuanmu tanpa was-was soal keamanan data. 5. Konsisten isi data dan nomor aktif. Ini sepele tapi sering kejadian. Email typo, nomor nggak aktif, alamat beda-beda. Semua itu bisa jadi penghambat. Jadi pastikan semua data kamu akurat dan konsisten. Ya. Nggak ada cara instan biar langsung disetujui, tapi kalau kamu perbaiki satu persatu hal tadi, kemungkinan disetujui bakal jauh lebih besar. Ingat, semua proses butuh strategi, bukan asal coba. Yuk kita lanjut ke sesi tanya-jawab alias pertanyaan yang paling sering ditanyain seputar pengajuan pinjaman yang ditolak. Siapa tahu kamu juga lagi mikirin hal yang sama. Pertanyaan pertama, saya udah isi data lengkap, tapi kenapa tetap ditolak? Lengkap itu penting, tapi akurat dan valid juga nggak kalah penting. Kadang masalahnya ada di riwayat kredit yang buruk, data yang nggak sinkron sama KTP, atau penghasilan yang dianggap kurang stabil. Pertanyaan kedua, kalau saya pernah telat bayar cicilan, masih bisa pinjam nggak? Bisa banget, tapi kamu perlu perbaiki dulu rekam jejaknya. Mulai dari lunasi utang lama, lalu rajin bayar tepat waktu. Skor kredit kamu akan pelan-pelan membaik. Berapa lama saya bisa ajukan lagi setelah ditolak? Umumnya kamu bisa coba lagi setelah 30-60 hari, tergantung kebijakan platformnya. Tapi ingat ya, jangan langsung apply lagi kalau belum tahu penyebab penolakan sebelumnya. Pertanyaan keempat, apa pinjaman kecil lebih gampang disetujui? Enggak juga, meskipun jumlahnya kecil, tapi kalau profil risikomu tinggi, kayak punya banyak cicilan atau riwayat buruk, tetap bisa ditolak. Jadi bukan soal nominal aja ya. Pertanyaan terakhir, kalau saya sering apply pinjaman di banyak tempat, itu berpengaruh? Yes, itu bisa jadi tanda bahaya buat sistem. Terlalu sering apply dalam waktu singkat bisa dibaca sebagai kamu lagi butuh banget uang, yang bikin nilai risikomu naik. Jadi, kalau pinjaman kamu pernah ditolak, jangan langsung patah semangat ya. Ada banyak faktor yang bisa jadi penyebabnya. Dan semua itu bisa kamu perbaiki pelan-pelan. Mulai dari memperbaiki data, membangun riwayat pembayaran yang baik, sampai jaga agar utangmu tetap sehat. Itu semua adalah bagian dari perjalanan finansial yang cerdas. Ingat, pinjaman itu bukan soal siapa yang butuh cepat, tapi siapa yang siap secara tanggung jawab. Punya pengalaman pinjaman pernah ditolak, atau justru punya tips biar lebih mudah disetujui? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling belajar. Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke temanmu yang lagi cari pinjaman, dan follow biar nggak ketinggalan video edukasi berikutnya. Aku Tommy pamit dulu. Sampai ketemu di episode edukasi keuangan selanjutnya. Stay smart, stay financially healthy. Bye.